indikator untuk melihat perkembangan ekonomi dari suatu daerah. Pembangunan ekonomi bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat serta pemerataan pendapatan bagi masyarakat. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Saya, Anindya Dewi, akan membersamai pemirsa selama beberapa menit ke depan dalam video presentasi dengan judul Potensi Pendukung Pertumbuhan Ekonomi DIY. Persentase proyeksi pertumbuhan ekonomi DIY berdasarkan data KPWBI atau Kantor Perwakilan Bank Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2023 berada pada proyeksi 4,60% sampai dengan 5,40%. Di angka 5,40%, yakni merupakan persentase optimistis atau persentase paling tinggi dari proyeksi perekonomian DIY. Lalu selanjutnya, di persentase rata-rata atau tengah-tengah, yakni di persentase moderat sebesar 5% dan di persentase pesimistis atau persentase terendah yaitu sebesar 4,60%. Faktor-faktor yang mempengaruhi dari proyeksi pertumbuhan ekonomi antara lain secara umum ada dua, yaitu demand side dan juga supply side. Demand side dalam ilmu ekonomi adalah keinginan konsumen untuk membeli barang dan juga jasa dibarengi dengan kemampuan untuk membelinya. Lalu supply side atau penawaran adalah jumlah barang dan jasa yang produsen ingin sanggup jual pada harga tertentu. Dengan kata lain, supply menggambarkan ketersediaan produsen untuk menawarkan produknya baik barang maupun jasa ke pasar. Contoh dari demand side antara lain yang pertama, aktivitas konsumsi masyarakat. Yang kedua, investasi dari investor baik PMA atau penanaman modal asing maupun PMDN atau penanaman modal dalam negeri. Yang ketiga, pengeluaran pemerintah baik APBN dan APBD dan juga selisih antara ekspor dengan impor atau net ekspor. Hal ini ada dalam neraca perdagangan. Kemudian, selanjutnya contoh-contoh dari supply atau penawaran yakni merupakan produksi namun didukung dengan faktor-faktor produksi. Contohnya yaitu yang pertama sumber daya alam, lalu yang kedua modal finansial, ketiga modal insani, empat modal sosial, dan yang kelima yaitu kemajuan teknologi. Jadi secara umum, faktor-faktor yang ada dalam supply side ini sudah dapat kita ketahui. Selanjutnya yaitu faktor pendorong pertumbuhan ekonomi di daerah istimewa Yogyakarta secara spesifik. Di sini terdapat 5 faktor, antara lain sektor pariwisata, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan juga pertanian. Berikut penjelasan dari faktor-faktor pendorong pertumbuhan ekonomi daerah istimewa Yogyakarta berdasarkan data dari KPWBI DIY tahun 2023. Sektor yang paling berpengaruh pada urutan pertama diduduki oleh sektor pariwisata. Sebagaimana yang kita tahu, pariwisata di daerah istimewa Yogyakarta cukup terkenal dan cukup maju, meliputi akomodasi dan juga makan minum atau mamin, kemudian transportasi untuk mobilitas, komunikasi, dan juga ekonomi kreatif. Untuk sektor pariwisata sendiri menyumbang sebesar 60%. Lalu untuk sektor yang menempati posisi kedua yaitu di sektor pendidikan. Sebagaimana kita ketahui bahwa kota Yogyakarta menjadi pilihan utama sebagai tempat belajar atau sebagai tempat studi, khususnya pada pendidikan tinggi atau perguruan tinggi. Karena di Yogyakarta juga kita tahu banyak sekali perguruan tinggi yang mempunyai taraf yang sudah cukup bagus. Kemudian peminatnya baik dari Sabang sampai dengan Merauke, untuk peminat program studinya dapat kita katakan cukup banyak. Lalu sektor yang ketiga yaitu di sektor infrastruktur. Infrastruktur berkaitan erat dengan pembangunan yang berpengaruh terhadap akomodasi, mobilitas, kemudian juga produktivitas masyarakat. Jadi pengalaman yang membangun sebagai infrastruktur ini sudah dapat kita lihat dari pembangunan bandara internasional yakni di Yogyakarta International Airport, kemudian jembatan layang atau flyover, lalu juga JLS atau jalur lintas selatan, dan juga underpass. Sektor keempat yaitu di sektor kesehatan. Sebagaimana kita tahu bahwa wisata meditasi, kemudian fasilitas kesehatan yang ada di daerah istimewa Yogyakarta ini sebetulnya memang masih harus didorong dan juga difasilitasi untuk berkembang.
Lalu sektor terakhir yang sampai saat ini masih berkelanjutan dan mendukung SDGs yaitu di sektor pertanian. Di sektor pertanian ini, beberapa wilayah di daerah istimewa Yogyakarta sudah mulai mengekspor berupa bawang merah, kemudian cabai, lalu juga ada ketela, meskipun dapat kita katakan untuk ekspornya ini masih di wilayah Indonesia saja, khususnya di Pulau Jawa, jadi belum secara internasional untuk ekspornya itu sendiri. Berikut beberapa cuplikan tangkapan layar yang mendukung dari masyarakat, kemudian dari portal berita, lalu juga dari website yang dapat mendukung materi yang saya sampaikan dalam video kali ini. Tanpa terasa, beberapa menit sudah berlalu. Topik telah saya sampaikan dan juga telah berakhir. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pemirsa yang telah menyaksikan video ini, dan juga saya berterima kasih kepada berbagai pihak yang telah berkenan untuk berbagi informasi bersama dengan kita, informasi yang cukup bermanfaat terkait dengan pertumbuhan ekonomi di daerah istimewa Yogyakarta dan juga faktor-faktor pendukungnya, khususnya untuk kita, generasi muda di daerah istimewa Yogyakarta yang nantinya juga akan dapat mendukung pertumbuhan perekonomian. Akhir kata, sekian presentasi yang saya sampaikan. Apabila terdapat kekurangan, mohon untuk dimaafkan. Saya Anindya mohon pamit undur diri. Terima kasih. Salam. Audio Jungle.